Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rakyat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di Sabang sampai Merauke ataupun yang berada di luar negeri. Alhamdulillah kita bisa bincang-bincang kembali bagaimana kita belajar dan diskusi hukum, sebab permasalahan belajar hukum ini adalah sesuatu yang fundamental dalam keseharian rakyat Indonesia. Kami lihat begitu karena apabila masyarakat itu dalam tanda kutip buta hukum, itu potensi akan dikerjain oleh orang-orang yang oknum, itu besar kemungkinan terjadi. Jadi channel ini dan video ini kita buat untuk bagaimana kita selalu bisa bicara tentang hukum dan kita pintar cerdas hukum, kira-kira begitu. Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Syarif Isran atas nama pribadi, anggota kaum dari suku Tanjung Datuk Mojokayo, Bapicu Adat Datuk Banco Indo di Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dalam hal ini kita mengambil tema bagaimana kami menjalani proses-proses hukum, peraturan-peraturan di Indonesia menyangkut tentang hilangnya hak tanah kami dan hilangnya hak ekonomi dari perkebunan plasma yang ada di atasnya tanahnya, yaitu tanah ulayat, tanah adat. Tentunya itu adalah hak dari anggota kaum. Jadi kronologisnya begini, sebagai tema di kita hari ini adalah bagaimana kita mendapatkan gambaran bahwa begitu sederhananya kasus ini. Kami berpikir itu bocah kecil aja itu bisa melihat bahwa ini adalah sebuah mafia tanah, ataupun bahkan bisa merembet kepada mafia data, mafia dan lainnya, sehingga menjadikan kasus yang kami bawa ini adalah sesuatu yang sederhana dan terang sebenarnya. Dan ini adalah sebuah hasil dari bagaimana kami berperang terhadap mafia data sebelumnya, sehingga sekarang kami mendapatkan data-data yang autentik yang bisa menggambarkan kasus ini sesuatu yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk dilacak ataupun di penyelidikan terjadi dilakukan oleh aparat hukum tentu. Kronologisnya begini Bapak Ibu, kami punya tanah ulayat, di atasnya adalah perkebunan kelapa sawit, hasil dari penyerahan kepada pemerintahan, sehingga dibuatkanlah perkebunan plasma kelapa sawit sebanyak 30%-nya. Dan di tahun 1999, sebelumnya informasi-informasi ini, data-data yang autentik yang bisa dipercaya ini kami dapatkan baru 3 tahun terakhir sesudah kami menyelidiki bagaimana terjadinya dugaan mafia tanah, mafia data, bahkan mungkin saja merembet kepada dugaan mafia hukum dalam kasus kami ini. Dalam istilahnya lebih kepada penderitaan kami ini, kezaliman yang kami terima ini, kami alami ini, sehingga kasus kami ini bisa diterangkan secara jelas. Oke. Tanah ini adalah tanah ulayat, di atasnya ada perkebunan kelapa sawit, itu dikelola dan dikuasai oleh sebuah koperasi tentunya, ya, koperasi. Dan di tahun 1999, diam-diam Kantah Pertanahan Agam itu menerbitkan sertifikat tidak tanggung-tanggung sebanyak 89 sertifikat, ya. Padahal kampung kami, ya, namanya kampung leluhur kami, itu lokasinya adalah di Jorong Limpato, Kenegarian Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat dan Sumatera Barat. Artinya ini adalah cacat administratif tentunya. Tanahnya di Kabupaten Pasaman Barat itu sertifikatnya diterbitkan oleh Pertanahan Kabupaten Agam. Dan ini berawal dari mafia data, kami katakan begitu. Begitu susahnya mendapatkan data-data autentik kemarin, sekitar 3 tahun yang lalu, sehingga akhirnya kami menang dalam hal itu dan kami mendapatkan data-data. Tetapi Bapak Ibu, ya, dengan data-data autentik pun itu tidak semudah yang kita bayangkan dalam hal memperjuangkan kembalinya hak tanah dan hak ekonomi dari tanah tersebut. Ya, tanah itu diterbitkan, tanah yang berada di Pasaman Barat itu diterbitkan sertifikatnya oleh
Pertanahan Kabupaten Agam, dan kami 3 tahun terakhir menyelidiki, ya, kami mendapatkan surat itu dari Kabupaten Agam, dari Pertanahan Kabupaten Agam, dan siapa-siapa pemiliknya sertifikat tersebut. Tentu kami mencari mereka dan konfirmasi kepada masyarakat setempat, kepada ke Jorong, kepada kenegarian, kecamatan, dan akhirnya mendapatkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam bahwa pemilik dari sertifikat itu adalah fiktif, tidak terdaftar di dalam pembukuan kenegaraan. Artinya mereka memakai KK dan KTP fiktif. Nah, ini adalah sebuah rekayasa, itu juga kejahatan yang sepertinya cukup rapi saat itu, karena informasi ini mereka diamkan, mereka simpan sedemikian rupa, tetapi itu dulu. Nah, sekarang kami mendapatkan surat juga dari Pertanahan Agam bahwa para hantu fiktif itu di tahun 2017 mereka menjual kepada 5 orang sosok manusia dengan akte jual beli dari notaris PPAT yang berwilayah kerja di Agam, padahal tanahnya di Pasaman Barat. Nah, ini sesuatu, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan perundangan. Tetapi Bapak Ibu, yang kami alami adalah semua ini tidak semudah itu untuk dikembalikan atau diperbaiki oleh instansi-instansi terkait. Nah, itulah makanya kami mengajak kita semua untuk menjadikan ini sebuah studi kasus bagi kita, dan kita dengar bahwa banyak sekali ratusan ribuan kasus mafia tanah yang pernah kita dengar di Republik Indonesia, dan kasus-kasus tanah ini terjadi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu, terakhir ini isi dari video kali ini adalah karena kita sudah mendapatkan legal standing terhadap tanah itu tidak diragukan lagi, dan surat dari KAN menerangkan tanah wilayah Datuk Majokaya itu ada terlampir. Terus sertifikat dan nomor sertifikat orang-orang yang hantu fiktif itu tadi itu ada, ya, ada surat dari Pertanahan Agam, dan surat keterangan tentang akte jual beli dari hantu fiktif kepada sosok manusia dengan notaris PPAT, yang tentunya akte jual beli ini adalah bodong. Dalam peraturannya para pihak harus di depan, para pihak penjual dan para pihak pembeli harus di depan PPAT, itu peraturannya. Sedangkan dalam hal ini tentunya penjualnya hantu, dan beralihlah sertifikat itu kepada sosok manusia. Nah, semuanya itu ada surat dari instansi, surat autentik, ya, mereka yang kami lampirkan, dan surat keterangan tentang pendaftaran tanah yang menerangkan tanahnya sekian, letaknya sekian, perbatasannya sekian, pemiliknya sekian, itu juga kami lampirkan dari Pertanahan Pasaman Barat, sehingga cukup kuatlah data-data autentik yang kami lampirkan dalam pengaduan di Kejati Sumbar. Sejak 2 tahun yang lalu itu sudah 3 kali kami menyurati mohon informasi progres dari pengaduan kami. Tentunya kami berharap adanya sebuah jawaban bagaimana progres pengaduan itu berlangsung, bekerja sebagai sebuah instansi penegak hukum. Dan jelas bocah sedikit pun melihat data-data sangat bisa memahami mudahnya bahwa inilah sebuah konspirasi kejahatan, diduga begitu. Nah, kita tanya kepada mohon informasi secara surat ke Kejati Sumbar itu sampai sekarang sudah 2 tahun belum ada jawaban kejelasannya, informasi kejelasannya. Nah, hal ini apakah kami akan masuk ke dalam babak baru dalam rimba belantara diduga mafia hukum, itu Allahualam. Tetapi kami tetap siap untuk berfight dalam hal ini. Dalam salah satunya adalah mohon kita semua untuk
untuk bisa bisa memperhatikan kejanggalan-kejanggalan di negara Indonesia ini guys, sehingga um, uh, harapan kita supaya para oknum lah kira-kira begitu yang atau sesuatu yang tindakan-tindakan pelayanan masyarakat itu bisa sesuai peraturan harusnya. Dan inilah tujuan kita, bagaimana pendapat kita semua seluruh rakyat Indonesia. Mohon sarannya di komen, bagaimana kami bisa menjalani proses-proses ini. Demikian untuk tahap ini. Untuk tahap sekarang ini kita akan lanjut kepada banyak, mungkin akan kita buatkan seratusan video atau tema-tema yang bisa saja akan mencerdaskan kita semua dalam hal kecerdasan hukum rakyat, kira-kira begitu insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon komennya, mohon tidak mohon komen yang positif saja. Demikian, terima kasih sebelumnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.